Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya, rahmat, taufik, hidayah, maunanya kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita keseharian dengan baik. Terutama yang paling kita rasakan saat ini itu disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim. Dengan kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam semoga tetap limpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil kiamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, ini sudah masuk hari ke 8. Nah, ini kita berusaha ya dengan iman dan penuh perhitungan, dengan penuh pengharapan kita melaksanakan ibadah Ramadan, baik yang Ramadan maupun siamnya. Ini hanya benar-benar mengharap ridho Allah, mengharap rahmatnya yang nantinya kita dari dunia ini sampai di akhirat nanti di kehidupan abadi ini diridhoinya untuk dimasukkan di surganya. Nah, ini aktivitas yang kita lakukan ini memang di situ asyam itu sudah dihapus dosa-dosa yang lalu, qiyamul juga begitu. Nah, seperti kalau aktivitas yang saat ini marak itu juga kan umroh ya, umroh dengan biaya 30 juta lebih ya. Kalau kita nabung berapa bulan itu. Nah, ini itu pahalanya luar biasa besar ya. Nah, itu Rasulullah sudah menjelaskan dulu yang pernah kita bahas itu aktivitas yang nantinya juga kita diberikan pahala sebesar itu. Ya, bagi yang tidak punya biaya ya gimana, masuk yang dapat pahala cuma mereka yang diberi harta banyak. Kalau orang yang penggandeng hari itu gimana, tiap harinya ke ladang, nggak punya waktu, nggak punya biaya. Nah, maka ya saat sholat subuh kita lanjutkan dengan duduk bersama, mengkaji, memikirkan sampai nanti syuruk, sampai waktu duha awal itu sekian menit dari syuruk itu kita sholat, kemudian kita di sana habis itu baru pulang. Nah, ini itu pahalanya besar sekali. Makanya kesempatan masuknya juga siang kalau dinas-dinas itu ya. Kalau biasanya kan pagi sudah meruput waktunya, kayak tidak ada kesempatan. Ini kita usahakan seperti itu. Nah, mudah-mudahan Allah dengan rahmatnya nanti memberikan kita pahala yang ya besar sekali, kita nggak tahu berapa ya. Nah, jamaah yang berbahagia, kita lanjut kembali. Kemarin itu sudah nyampe ayat ke 28 yang terakhir itu ya. Itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza fa'alu fahisyatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini ya di setiap zaman ya, mulai zaman dulu
zaman Nabi Nuh itu sudah ada ya. Mulailah zaman Nabi Nuh itu ada orang-orang soleh zamannya sebelum Nabi Nuh itu, Nabi Idris itu yang suka memberi nasihat, memberi pelajaran. 5 orang ini akhirnya orang-orang seangkatan dia itu membuat patungnya untuk mengenang bagaimana jasanya dijadikan patung. Lalu setiap tahun sekali hormat bagaimana mengenang dulu jasa-jasanya dan sebagainya. Ini hanya menghormati teman sesama, karena orang-orang ini adalah orang-orang yang berilmu tinggi untuk menyampaikan ke masyarakat. Nah, zaman yang berbahagia, generasi ganti generasi, setan masuk, memasukkan segala macam sesuatu apa di situ, sehingga sampailah patung-patung itu disembah. Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasro, itu ya 5 berhala besar yang nanti hanya tersembunyi, tapi suatu saat nanti akan muncul kembali itu. Nah itu ya sama, mulai itu sampai terus. Maka ketika ada aktivitas yang wa idza fa'alu fahisyatan, apabila mereka itu melakukan suatu kekejian, perbuatan yang fahsya, qalu, mereka hanya bilang, mereka senantiasa ngomong nih, wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Nah, ini sampai sekarang pun ya sama, modusnya sama. Kami sudah dapati itu dari nenek moyang kami, bapak mbah buyut kami dulu begitu, dan Allah loh nyuruh kami berbuat demikian. Nah ini yang ya kita pasti pernah dengar ya sesuatu seperti itu, entah dengan bahasa model bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura atau apapun saja ya, itu ada. Maka kita kemarin suruh katakan ini, innallaha la ya'muru bil fahsya, sungguh Allah enggak pernah menyuruh perbuatan keji. Nah, ini harus tegas ya. Makanya kita dalam aktivitas senantiasa berpikir yang mana ini perbuatan yang akan dilakukan itu ada dasarnya enggak. Kalau akidah ibadah, kalau tidak ada dasar jangan dilaksanakan. Hanya itu aja. Kalau sekarang dengan adanya akal imitasi AI ini, dengan data yang bergiga-giga, bertera ya, itu data dari zaman tahun, pokoknya ada tulisan sebelum Masehi pun terdata, didata lengkap. Kalau dulu ensiklopedia Britannica itu bergudang-gudang ya. Nah, itu orang jual ya, di rumah itu ada ya, ensiklopedia warisan dari bapak itu ada, tebel. Kira-kira saya sempat moco boleh sudah kesuwen ya. Lama. Sekarang tinggal tutul, ChatGPT tolong carikan ini, ketemu dalam sekian detik. Ini zaman sudah berubah. Ya, Allah memberikan ilmu itu ya sebetulnya untuk kita berpikir. Coba dicek, ada enggak perintah perbuatan ini dari Allah dan Rasulnya, ada enggak? Enggak ada. Ya sudah, jangan dilakukan. Untuk akidah dan ibadah itu sudah paten. Tapi kalau muamalah ya monggo silakan dikerjakan selama tidak ada larangan. Jadi kalau ada perbuatan fahsya ya sudah, katakan. Kalau kamu ngomong seperti itu katanya nenek moyang, ya sudah, cobain. Allah itu sungguh enggak pernah menyuruh perbuatan fahsya itu, enggak. Ataquluna, apakah kamu itu mengatakan sesuatu Allah terhadap Allah mala ta'lamun, yang kamu itu enggak ngerti. Manusia hidupnya berapa tahun sih? 100 tahun lah katakan sekarang. 100 tahun. Itu dikurangi 15 tahun saat masih muda enggak dipakai usianya karena belum diberikan beban. Nah, sisanya selama sekian itu tahu apa saja. Nah, kamu kok berbuat dusta terhadap Allah, apa yang kamu enggak ngerti. Nenek moyang jengendi berapa tahun yang lalu. Nah, gitu ya. Dibanding nenek moyang zaman Rasul itu diberikan Quran di sana, itu tua mana? Nah, kalau di sini mungkin banyak yang menyatakan ini keturunan dari Rasul, kan berarti kan keturunan berapa generasi?
atau mungkin keturunan Nabi Ibrahim, ya kita nggak tahu ya. Nah ini itu juga data-datanya di Quran juga banyak. Nabi Ibrahim menyuruh apa, Nabi Ismail menyuruh apa, kok sampai perbuatan fahsya katanya Allah menyuruh. Nah, ini kadang-kadang kenapa? Ya mereka nggak mau berpikir. Coba diuji akalnya dengan akal imitasi artificial intelligence yang memang sekarang Allah sudah munculkan ilmu itu. Atau Allah membuat orang yang Allah diberi ilmunya sehingga orang itu membuat suatu hardware yang benar-benar bisa ada semacam neuron di situ berhubungan sehingga bisa menyimpan data-data begitu besar yang nanti dimunculkan dengan cepat bisa. Ini. Atau kamu mengatakan terhadap Allah yang kamu itu nggak ngerti, kamu cuma tiru-tiru, ngikut-ngikut aja, nggak ngerti apa-apa. Nah ini. Sekarang bisa diuji semua. Nah, apalagi nanti nggak tahu berapa tahun lagi. Itu mulai 15 tahun yang lalu. Nah, sekarang perkembangannya sangat cepat. Nah, sehingga jam yang berbahagia ini. Dan Allah melanjutkan ini di ayat sekarang ini, kita lanjut ke 29. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wa wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Qul, katakan. Nah ini kita diberi tugas ini mengatakan siapapun kita, kalau kita sudah baca Quran ada perintah ya jalankan. Dulu memang Rasulullah Muhammad katakan pada itu sahabat-sahabatmu, kaummu, kerabat-kerabatmu, kul katakan amara rabbi bil qist, telah menyuruh siapa Rabbi Tuhanku bil qist, untuk berbuat menegakkan keadilan, berbuat keadilan, qist, timbangannya tak lurus. Nah ini Allah menyuruh begitu, berbuat keadilan. Nah, di ayat lain tuh innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Nah, Allah menyuruh berbuat adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wal ihsan. Ihsan ini tingkat tertinggi ya dari aktivitas kita, Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Itu kalau dari hadis bagaimana dulu malaikat Jibril itu mengajari umat untuk Rasulullah menjawab, itu ada 3 tingkatan Islam, iman, ihsan. Nah, ihsan ini terbaik, tertinggi, yaitu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah ini Allah menyuruh seperti itu. Amar rabbi bil qist. Allah telah menyuruh, Tuhanku telah menyuruh dengan berbuat keadilan. Waqimu, dan tegakkanlah, dirikanlah oleh kalian semua wujuhakum, wajah kalian, luruskanlah wajah kalian inda kulli masjidin, di setiap masjid, untuk sujud sajadah masjid berarti tempat sholat. Di tempat sholat luruskan wajahmu, itu tegakkan, luruskan wajahmu di masjid. Wad'uhu, berdoalah kepadanya, menyerulah kepadanya, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, khalaso, murni, lurus, ikhlas, murni, lahu, hanya kepadanya, ad-din, dalam ketaatan dalam agama ini. Nah, sehingga jam yang berbahagia ini di setiap masjid. Nah, tadi waqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Jadi tegak, luruskanlah dirimu itu menghadap Allah ya, di setiap masjid. Apa ada orang ke masjid tapi nggak lurus pada Allah? Kira-kira ada. Orang itu nggak hanya masjid ini ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi sama saja. Orang ke sana ternyata tidak lurus, tidak mukhlishin lahuddin. Ada ayatnya, ada. Nah, jadi surat 72 ayat 18-nya. Wa annal masajida lillah. Nah, sesungguhnya seluruh masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kamu menyeru di dalamnya, berdoa di dalamnya ma'a beserta Allah. Beserta Allah berarti Allah ada ma'anya, ada besertanya. Ahada, sesuatu apapun.
Itu dasarnya, bahwa ternyata di masjid pun, masjid manapun di bumi ini ada orang-orang yang di sana, Allah melarang ya, Allah melarang, pasti ada yang melaksanakan ke masjid, ya sujud, tapi tidak lurus, tidak murni hanya pada Allah, entah pada siapa yang dia yakini dalam keyakinan dia. Ini sehingga jemaah yang berbahagia, ini kita mengikuti ini. Wa aqimu wujuhakum, yang sudah kita luruskan wajah kita inta kulli masjid, di setiap masjid, wad'uhu, berdoalah kepadanya, mukhlisina lahuddin, dengan murni hanya kepadanya saja dalam ketaatan agama ini. Ini menjadi patokan kita, karena manusia kan ya hidup ini sekarang ini kayaknya diukur dengan harta benda kemewahan. Ini ukurannya sekarang seperti itu. Nah, kita coba cek orang yang di sana mencari badi-badi korupsi itu kan bukan orang yang miskin. Tukang ngarit nggak korupsinya apa? Pertamina korupsi kayak gitu. Ya ini lembaga yang semakin besar, ya semakin korupsinya banyak. Korupsi kantor nggak tahu ya, mungkin ada apa gitu ya, kantor nyewa gitu ya, terus sewanya yang punya berapa, ditulisnya nanti kwitansi berapa, kan bisa saja. Nah ini kalau tidak berkedudukan ya nggak mungkin seperti itu. Mereka juga kaya-kaya. Nah, sebetulnya kehidupannya sudah cukup, lebih dari cukup itu. Nah, akhirnya ya itu buat foya-foya, buat dan sebagainya. Nah, ini sehingga jamaah yang berbahagia, ini Allah tadi menekankan, Allah tuh nyuruh kamu untuk keadilan, berbuat adil, berbuat meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ini harus benar-benar kita tancapkan dalam hati sanubari kita, bahwa kehidupan ini urusannya bukan masalah kemewahan, masalah pergi ke tempat tugas dengan sepeda ontel pun jadi. Saya ingat tahun berapa itu, 90 itu ngongkel 11 kilo PP pakai sepeda ongkel dari rumah ke sekolah tempat tugas itu. Ngongkel itu 11 kilo PP, apalagi ada jalannya naik, jalan turun. Nah sekarang kayaknya anak sekolah nggak ada sih yang pakai ongkel itu sejauh itu, padahal juga aspal itu. Ya karena nggak punya sepeda motor. Gimana mau nggak punya sepeda motor ya kan? Kayaknya pakai sepeda ongkel. Jadi perjalanannya aja udah berapa? Nah, tahun 95 itu dari sini menuju mana? Gatlimo sana, pagi ngontel, sore pulang ngontel lagi. Iya dulu ya seperti itu, sampai yang penting kan nyampe ke suatu tempat itu. Nah, kalau sekarang semuanya serba mesin dan sebagainya. Ini sebetulnya sama saja, yang penting nyampe. Sepeda motor terbaru, dengan sepeda motor yang lawas, yang penting bisa jalan, bisa bunyi, ya tetap sama-sama nyampenya. Nah ini yang harus kita pahami adalah, oh ternyata hidup itu untuk ini sebenarnya. Masalah fasilitas itu tergantung zamannya saja. Kalau memang mengharuskan cepat, ya mau kita jalankan yang seperti itu. Yang penting lurus tadi, adil, tempatkan sesuatu sesuai tempat posisinya. Kama bada'akum ta'udun, ya, sebagaimana bada'akum, dia itu memulai penciptaan, dia menciptakan kalian. Kama bada'akum, bagaimana dia memulai penciptaan kalian, ta'udun, ya kamu nanti dikembalikan seperti itu. Seperti itu nanti. Jadi dia memulai seperti apa, Allah menciptakan seperti apa, ya nanti kamu dimulai seperti itu. Sama. Jadi nanti di akhirat itu ya semuanya akan muncul, dibangkitkan dalam posisi tidak pakai baju. Nah, itu ada hadisnya juga, ada penjelasannya juga, Rasulullah menjelaskan seperti itu. Nah, semua nanti pergi dengan cepat, masih bingung pokoknya enggak merhatikan kanan kiri, kok enggak pakai baju, enggak. Semuanya enggak perhatikan, semua saat itu menanti pengadilan. Nah, ini enggak ngurus yang ini itu sudah. Nah, ini kama bada'akum ta'udun, nah, sebagaimana dia itu
memulai penciptaan, ya seperti itu nanti kamu akan dikembalikan seperti semula. Sehingga jamaah yang berbahagia, ini kehidupan manusia seperti itu. Ada mereka yang tadi mereka berdusta atas nama Allah itu banyak. Sampai sekarang pun juga banyak. Ini mari benar-benar kita waspadai, jangan sampai kita berbuat yang seperti itu. Kita harus mengikuti apapun yang Allah turunkan. Misalnya disuruh berbuat adil, Allah nggak menyuruh berbuat paksa, ya ini yang harus kita pegang. Kemudian kita lanjut ke ayat 30. Fariqon hada wa fariqon haqqa alaihimud dhalalah innahum ittakhadhu asyayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Nah, ini kalau kita cermati lagi lebih dalam lagi, mungkin sudah pernah kita baca tapi kita cermati lagi, fariqon golongan itu ada, dia memberi petunjuk. Allah sudah memberi petunjuk sebagian segolongan. Wa fariqon, dan segolongan yang lain juga ini haqqo, telah pasti alaihim, atas mereka ad-dhalalah, kesesatan. Ini jelas ini. Sebagian itu pasti dapat petunjuk, sebagian pasti sudah sesat. Karena Allah membiarkan mereka dalam sesat. Pilihannya memang begitu, ya sudah. Sudah pasti ini. Sebagian dapat petunjuk, dia beri petunjuk, sebagian tetap kesesatan. Sudah pasti. Sampai nanti. Nah, maka kita tinggal ikut yang mana ini kira-kira. Nah, kira-kira itu kita ikut yang ini, yang mana? Apa yang hada, apa yang dhalalah. Maka kita harus benar-benar tadi kemarin itu kita bahas, harus mencari benar-benar usaha. Waladzina jahadu fina lanahdinahum subulana. Orang yang serius sungguh-sungguh benar-benar mencari pada kami, nanti benar-benar kami akan tunjukkan lanahdinahum. Ada lam taukid nun taukid juga itu. Benar-benar kami tunjukkan pada dia jalan-jalan kami. Ini, maka jamaah yang berbahagia pasti itu. Sebagian dapat petunjuk, sebagian pasti sesat. Innahum, sesungguhnya mereka, ini yang sesat-sesat itu, yang dhalalah tadi, ad-dhalalah. Innahum, sesungguhnya mereka itu ittakhadhu, mereka menjadikan, mereka telah mengambil asyayatina, para setan. Nah, ini auliya'a, sebagai pemimpin min dunillah, selain Allah. Nah, ini Pak, bagaimana kalau dia juga nyembah Allah tapi juga nyembah setan? Berdoa ya nggak boleh ya. Allah nggak mau diduakan. Pokoknya tauhid murni. Urusan setan ya pasti setan, nggak mungkin didobel, nggak bisa. Nah, ini. Jadi mereka itu yang sesat itu kenapa? Ini bukan siapa-siapa menjelaskan langsung Allah ya. Kan kalau kita hanya membaca atau Quran itu, dibaca, ternyata begini. Maksudnya kalau bingung tanya aja sekarang itu. Mencari misalnya tempatnya jauh, temennya pakai WA. WA juga gak kebales, ChatGPT masih dibales. Ini nih seperti itu sekarang. Memang zamannya sudah terbuka seperti itu. Nah, mereka yang dhalalah ini, mereka itu menjadikan, mereka mengambil para setan. Kemarin sudah jelaskan setan, nanti kita coba lagi apa setan itu. Suatu ruhun syarir yang senantiasa menentang Allah. Ya'muru bil fahsya, senantiasa menyuruh pada yang perbuatan keji. Innahum ittakhadhu, mereka menjadikan syayatina tadi, para setan tadi, auliya min dunillah, para pemimpin. Auliya ini pemimpin, bukan wali ya. Wali itu satu, kalau auliya banyak. Pemimpin-pemimpin selain Allah, min dunillah, selain dari Allah. Wis, urusannya ini tegas sudah. Kenapa kok mereka sesat? Ya mereka mengikuti setan, ya sesat. Nah, kalau mengikuti Allah, ya pasti hada tadi. Fariqon hada, segolongan ya dia beri petunjuk. Karena dia menjadikan Allah sebagai pemimpinnya, walinya, ya maka ya itu dapat.
Tapi kalau enggak, dia ngikuti setan, mengambil setan sebagai pemimpin para setannya, ya sudah pasti sesat. Nah ini jamaah yang berbahagia, logikanya sebetulnya gampang ya. Logikanya itu ringan, harus gini-gini. Nah ini pokoknya enggak gini-gini. Ini Quran sudah gitu. Nah masalahnya apa sih kok jadi sulit? Ya masalahnya tadi iblis itu dan sudah mulai bersumpah dari dulu, sudah memang mau menyesatkan. Tadi di awal-awal itu kan sudah ya, akan didatangi dari mukanya, belakang, kanan, kiri, pokoknya digoda kayak apa saja, harta macam-macam. Nah, bersikatlah dengan anak-anak dan sebagainya. Harta ini, nah, cari dengan kuda-kudamu dan sebagainya itu untuk menggoda manusia. Yaitu setan tadi, seolah-olah memberi nasihat, sama dengan iblis ketika menggoda Adam dan Hawa itu, istrinya itu kan juga bersumpah sebagai penasehat. Iya, setan juga sama gitu. Setan sama. Ba'du mila ba'din, sebagian pada saat yuhi, saling mewahyukan, yuhi ba'du mila ba'din. Apa zukhrufal qawli, ya, kata-kata indah hururo untuk menipu, memperdaya. Nah, ini jamaah berbahagia, makanya ya sudah ini. Kalau dijelaskan seperti ini, sesat kenapa? Karena menjadikan para setan sebagai pemimpin selain Allah. Pasti sesat. Ini nggak bisa dibantah ini ayat Quran ya. Tapi kalau sebagian dapat petunjuk berarti mengikuti Allah benar-benar. Kalau ada itu, kalau kita cek di Quran itu dengan teknologi yang saat ini dengan cepat itu, nggak usah buka buku yang tebel, ya, ketik aja. Ini waja'alnahum a'immatan itu atau aja nanti keluar cuma 2. Waja'alnahum a'immatan, yang satunya yahduna bi amrina, yang satunya yaduna ilanna. Jelas 2. Udah. Oh berarti gini. Oh iya sudah. Tapi kok orang yang ngelakoni? Karena setannya itu kuat. Setannya goda terus. Nggak pernah berhenti. Sampai mati ya, orang menjelang nyawanya diambil itu setan terus. Saat itu bahkan apa ya, paling getolnya. Ini ada orang-orang yang berkisah ya, sebelum kematian datang itu ada orang yang benar tahu, godaan setan itu nggak pernah berhenti. Sampai sakit luar biasa pun setan tetap datang terus. Ya itu sampai akhirnya dan selesai cerita, bentar lagi meninggal ya itu. Jadi godaan setan itu nggak akan pernah berhenti sampai benar-benar nyawa keluar dari kerongkongan itu. Mereka nggak puas, mereka bisa-bisanya pokoknya sebelum mati itu sesat dulu. Ini makanya kita ini dibimbing Allah ini ya, nanti Allah mengokohkan keyakinan mulai dia hidup sampai akhirat itu dikokohkan Allah. Yusabbitullahu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah, itu di surah Ibrahim dia. Jadi Allah mengokohkan dengan kalimat yang kokoh, kalimat tauhid mulai dia hidup sampai nanti di akhirat. Di perjalanan pergantian hidup dan mati ini juga tetap kokoh. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, sudah titik. Nah, ini jamaah yang berbahagia. Di ayat 30 ini begitu ya, Allah menjelaskan, udahlah sebagian segolongan nanti dapat petunjuk, sebagian lagi telah pasti haqqo alaihimud dhalalah. Nah, sudah pasti ini. Namanya Allah sudah memastikan haqqo alaihimud dhalalah, kepasti atas mereka itu kesesatan. Kenapa itu tadi? Innahum ittakhadhus syayatin awliya'a min dunillah. Ini ini ada apa ini dan wayahsabuna, dan mereka menghitung hasabah hisab, menghitung berkeyakinan annahum, bahwasanya mereka itu muhtadun, mendapat petunjuk, orang yang mendapat petunjuk. Nah ini monggo kita cek di sini. Mereka yang ngikuti setan itu mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang dapat petunjuk.
Ini kan saya cuma membacakan. Ya. Ini saya cuma membacakan, kita membaca bersama. Oh iya ya, ternyata cuma gitu ya. Ternyata Pak Rahmat cuma mau cotok. Ternyata mau cotok ya. Gitu. Baca apa ya? Itu petunjuk Allah itu tadi. Wah ini ayat 30 ini kok keras banget ya. Keras banget ayat ini. Farikon hada. Segolongan dapat petunjuk. Wa farikon, dan sebagian lagi haqqa alaihimud dhalalah. Telah hak, telah pasti atas mereka kesesatannya itu. Napa innahum muttakhadhu syayatina auliya min dunillah, karena mereka mengambil setan-setan itu sebagai pemimpin-pemimpin selain Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka benar-benar mengira, benar-benar meyakini bahwasanya mereka itu orang-orang yang dapat petunjuk. Muhtadun, annahum, bahwasanya mereka muhtadun, kan tadi kata hadaya ya, kata dasarnya hidayah. Terus di tengah-tengah ada ta, kemudian di situ ada mim depannya, berarti orangnya, orang yang dapat petunjuk. Wawunun berarti jamak. Nah, orang-orang yang dapat petunjuk. Jadi wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka benar-benar menyangka, mengira, berestimate bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang dapat petunjuk. Coba kita cek. Orang yang berpasfid Wallahu amarun nabi, Allah nyuruh kami begini. Alah ya sekarang mulai. ini saat-saat ya tidak sekarang saja. Memang ini dari dulu, Quran ini sudah turun 1400 tahun yang lalu. Gitu. Ini. Jadi jamaah yang berbahagia tadi sebagian seperti itu dapat petunjuk, sebagian telah sesat. Ya sudah, memang kehidupan kita itu ujiannya seperti itu. Ini kita memang ya diuji. Kita diuji ya, kita berharap Allah senantiasa membimbing kita ya ini mengokohkan nanti yutsabitullah, Allah mengokohkan jiwa kita, hati, akal, pikiran kita dengan qauli tsabit, perkataan yang kokoh, yaitu la ilaha illallah. Sudah, apapun sudah Allah sudah. Allah nyuruh, ini dasarnya apa? Quran, beres. Kalau di Quran tidak ada, hadis tidak ada perintah, tidak, itu ngarang sendiri. Gitu. Mereka berani lo bilang Allahu amarona biha. Orang sesat-sesat itu loh, orang sesat itu berani ngomong begitu. Mesti kita ngomong berani kebenaran, menyampaikan kebenaran nggak berani, kan gitu ya. Nah ini, sehingga jamaah yang berbahagia, arahan ini benar-benar mari kita waspadai, dan kita sendiri juga senantiasa ini menghitung-hitung, berpikir apapun yang akan kita lakukan, keyakinan yang masuk dalam hati, akal, pikiran kita harus kita cek. Yang kotor-kotor, nah makanya kan wazakihim, Nabi Ibrahim kan doa dia. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika selesai membangun Ka'bah itu untuk orang yang tawaf, ya, kan tawaf juga. Membangun selesai doa. Salah satu doanya adalah itu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimin laka. Jadi mereka berdua itu, Ibrahim dan Ismail itu minta supaya mereka berdua dijadikan orang yang muslimin laka. Dua orang yang berserah diri seutuhnya pada Allah. Wa min dzurriyyatina, dan anak keturunanku muslimatalak, yang juga berserah diri seutuhnya pada Engkau. Wa arina manajkana tu panglina innaka antatur rahim. Wa fihim rasulam minhum. Ya, nanti berdoa terus nih, bangkitkan di antara mereka utusan di antara mereka, yaitu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kitab dan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwanya. Nah yang ketiga ini, mensucikan jiwa, ini yang benar-benar berat. Kadang-kadang diberi ilmu macam-macam, punya ilmu yang banyak tapi jiwanya kotor ya. Kalau kotor najis. Innamal musyrikuna najasun, bukan najis badannya ya. Innamal musyrikuna najasun, yang di surah At-Taubah itu yang najis bukan badannya. Apa? Keyakinannya, hati, akal, pikirannya, keyakinannya najis, syirik. Ada kesyirikan najis. Wa yuzakkihim, jadi bersihkan, kesyirikannya dibuang. Jadi ya, sesuatu selain Allah itu ya buang. Jangan sampai
tadi menjadikan pemimpin selain Allah, ya itu sudah. Nah, ada pelajarannya banyak. Sekarang ini sudah kelihatan semua, bisa dilihat secara nyata di media-media sudah ada. Orang yang dulunya mulai dari kecil ya, sampai usia pensiun itu dia dalam kondisi kekafiran, menutup diri dari ayat Allah. Dan karena itu seorang ini ASN itu tugasnya di perpus, memang perpustakaan nasional, istilahnya di lembaga perpustakaan memang yang dijaga memang ya buku-buku banyak, akhirnya banyak membaca. Nah pensiun itu, oh iya ternyata benar ini, akhirnya masuk ke Islam, pensiun ini kalau kita dari kecil ya, dari kecil sudah Islam ya. Tapi kalau ini pensiun baru Islam. Oh ya tahu begini. Nah dari situ, kalau dia sudah memurnikan dirinya, seseorang sudah memurnikan dirinya, zakihim. Nah, ada yang tadi Rasul sudah memurnikan caranya gini, ikuti tuntunan Allah dan sebagainya. Orang ini yang tadi mulai kecil sampai pensiun ini di kesesatan, dolalah tadi, tapi habis itu dia mengikuti petunjuk. Nah sudah, maka aman. Nah, seandainya itu misalnya orang udah masuk Islam dengan murni ya, memurnikan ketaatan benar-benar, yang kesyirik-syirik najis-najisnya dihilangkan, habis itu hidup katakanlah 7 hari, katakan hanya 7 hari atau mungkin sehari, mati ya surga. Ini kalau sudah la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, Tuhan-Tuhan yang dulu-dulu bukan Tuhan. Nah, ini itu hanya karangan manusia, bikinan manusia. Sudah, maka berhak untuk masuk surga. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, ini memang ayat 30, terus mulai kemarin 28 ya. Mulai 28 mereka bilang, wah kami dapatin nenek moyang kami begini, ya, kemudian Allah menyuruh kami begitu, seperti itu. Terus di ayat 28 dan 9-nya Allah menegaskan, katakan Allah enggak pernah menyuruh berbuat keji. Katakan Allah menyuruh berbuat adil. Qul amar rabbi bil qist. Sudah. Waqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Sudah, luruskan wajahmu di setiap masjid hanya untuk Dia. Wad'uhu mukhlishin lahuddin. Wad'uhu, doalah padanya, menyerulah padanya dengan benar-benar murni hanya kepadanya dalam ketaatan. Kenapa ya, kan sejak awal kamu diciptakan kan seperti itu. Orang lahir kecil nggak tahu apa-apa, mukhlis. Mukhlis itu benar, mukhlis itu benar-benar suci, itu orang yang suci. Bayi ya, bayi nggak punya dosa, masa bayi punya dosa. Mukhlis suci, ya sudah nanti. Nah, jadi orang tuanya yang nanti menjadikan Yahudi, Nasrani dan sebagainya kan Majusi, orang tuanya, orang tua dan tetangga-tetangganya. Kalau dia sendiri lahir suci, fitrah ya, suci, mukhlis, suci kholasoh, suci benar-benar murni. Nanti tambah besar dimasuki ya sana sini pelajaran masuk ke dalam hati akal pikirannya. Kalau yang masuk itu pikiran kotor-kotor ya, najis syirik, ya sudah syirik jadinya. Nanti habis itu dia mau milih enggak, ada petunjuk ada enggak, ngikuti petunjuk apa enggak, ya sudah. Nah, maka yuzakihim tadi mensucikan mereka. Ini Nabi Ibrahim dan Ismail minta seperti itu, supaya nanti ada mensucikan jiwa-jiwa mereka, supaya tidak syirik. Nabi Ibrahim kan bapak tauhid itu ya, dikenal dengan bapak tauhid Nabi Ibrahim. Nah ini jemaah yang berbahagia, ini memang ya sesuatu yang benar-benar berat dalam kondisi-kondisi yang nggak ada sekarang ini sih. Dari dulu juga berat. Nabi Nuh juga nyatanya dijelaskan oleh Allah itu dakwah sekian ratus tahun, yang ikut ya hanya itu gitu. Kita dakwah berapa tahun, kita Islam mengajak orang dakwah berapa tahun gitu. Nabi Ibrahim aja yang getol seperti itu, sampai kaumnya, sampai Nabi Ibrahim itu Nabi Nuh itu wadul,
Ya Allah, ketika aku menyeru mereka, mengajak mereka, mereka menjadikan ini tangannya dimasukkan dalam kupingnya, jebret, bajunya ditutupkan ke wajahnya. Ya sudah, kondisinya memang seperti itu. Saat ini pun ya sama dengan dulu. Ada orang yang dapat petunjuk gampang dikasih, yang lain, aduh, ya itu tadi. Allah nyuruh kami berbuat fahsya. Alhamdulillah ya. Nah, yang berbahagia ini orang-orang yang berkeyakinan seperti itu banyak. Berkeyakinan bahwa mereka mendapat petunjuk, orang yang mendapat petunjuk. Wa yahsabuna annahum muhtadun, ini luar biasanya. Dan mereka mereka berestimate bahwasanya mereka itu muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, kita cek langsung Quran ya, kita mengikuti Quran, petunjuknya Allah begini ya kita ikuti. Jadi di bulan Ramadan ini kan ya, Allah menjelaskan dulu tuh, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini. Jadi bulan Ramadan Allah menurunkan Quran, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ya kita kan manusia. Nah, ya semua itu sudah kita ngikuti itu. Hudal linnas, petunjuk. Sekarang rame-rame Google Map, nggak ngikuti Google Map, kesasar dan sebagainya. Kadang-kadang Google Map juga nyasarkan ya. Google Map nyasarkan juga, digoning-goning di ini. Ya nurut aja. Lalu kita diberi Quran malah nggak nurut. Ini kan kadang ya repot juga. Maka kembali kita mari ke penggunaan akal pikiran sehat. Maka Allah kan senantiasa mengingatkan ya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang akal sehat, menggunakan akal sehatnya, ulul albab. Punya akal sehat, menggunakan sehat, mengikuti dengan baik. Ini mengikuti Allah udah ikhlas, khalasu mukhlisina lahuddin. Benar-benar ikhlas, lurus murni hanya kepadanya dalam ketaatan. Macam yang berbahagia, ini yang kita bahas sampai ayat 30 dulu. Untuk ayat 31-nya ini lumayan panjang. Cuma ini ada arahan ya. Kalau ke masjid pakai pakaian yang bagus. Nah, ini ada nanti insyaallah kita lanjut besok nih. Nah, untuk saat ini aja dulu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran berharga dari ayat-ayat Allah ini dan bisa melaksanakan. Mana yang larangan mari kita benar-benar tinggalkan, perintah-perintah mari kita jalankan sebaik-baiknya sehingga kita nantinya bisa diridhoinya. Yang penting kita sekarang ridho aturannya, nanti Allah ridho pada kita sehingga dengan keridhoannya itu kita dimasukkan ke surganya. Amin. Nah, yang berbahagia, mari kita akhiri kajian kita ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.